Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, Sugeng Dalu. Jumpa kembali di podcast Mocopat Indonesia. Semoga pendengar selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu berbahagia bersama orang-orang tercinta. Mocopat Indonesia adalah podcast yang menghadirkan kembali berbagai informasi tentang keagungan tradisi dan budaya yang luhur. Kami berharap hadirnya Mocopat Indonesia ini dapat menjadi langkah kecil sebagai awal untuk mengajak generasi bangsa ini kembali dapat mengenal serta melestarikan budaya agung dan luhur negeri kita Indonesia tercinta ini. Bagi pendengar yang belum sempat mendengarkan podcast Mocopat Indonesia episode sebelumnya, bisa mendengarkan Mocopat Indonesia melalui aplikasi Anchor atau Spotify. Atas permintaan pendengar, kini Mocopat Indonesia juga telah hadir di platform YouTube. Topik podcast kita kali ini adalah bagaimana seorang pelantun mocopat atau sinden dan campur sari dapat menjaga kualitas suara. Karena tentunya kita tahu bahwa kekuatan utama dari seorang penembang alunan mocopat adalah pada suara. Sebelum kita mulai mengupas topik utama kita, seperti biasa, saya membawa sebuah kabar gembira khusus untuk pendengar podcast Mocopat Indonesia. Bagi para pendengar podcast Mocopat Indonesia yang mungkin mempunyai usaha, warung atau sejenisnya yang membutuhkan sistem antrean, saat ini Anda dapat langsung menggunakan sistem antrean super canggih ngantre.com secara gratis. Anda tinggal melakukan registrasi di website ngantre.com. Sistem antrian ini dapat digunakan pada komputer, handphone, tablet, atau perangkat antrian yang mungkin sudah pernah Anda miliki. Proses instalasi sangat mudah, tidak sampai 10 menit. Silakan langsung mengakses ngantre.com dan langsung gunakan sistem antriannya secara gratis. Pendengar podcast Mocopat Indonesia, kali ini kita masih bersama Ibu Tutik Widarti. Beliau adalah seorang pensiunan guru SMP sekaligus penekun seni tembang Jawa. Selamat malam, Sugeng Dalu, Ibu. Selamat malam, Sugeng Dalu. Bagaimana kabar, Ibu? Kabarnya baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Ya. Ibu Tutik, sebelum kita mulai podcastnya, mungkin Ibu bisa melantunkan dulu sebuah mocopat sebagai pembuka, Bu. Ya, sekaligus bisa. nanti langsung diartikan, Bu, ya. Ya, bisa. Mingkar mingkuring ukara akarana karenan marti siwi sinawung resmining kita sinupa sinu karta mrekretarta pakartine ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming haji. Nah, dari tembang pangkur yang telah saya tembangkan tadi terkait dengan usaha untuk membina generasi muda. Jangan sampai masa depan generasi muda menjadi hampa. Barang-barang yang tidak menguntungkan atau tidak perlu dan mungkin bisa bikin kerusakan hendaknya ditinggalkan. Baik, merdu sekali, Bu Tutik. Jadi itu juga artinya adalah agar para generasi muda ini jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu, itu Bu, ya. Ya. Yang tidak perlu. Ya. Jadi memang mocopat itu memang intinya lebih banyak nasihat, ya, kan gitu ya, lebih banyak ya. nasihat. Nah,
Bu Tuti, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kekuatan dari seorang sinden itu atau orang yang pelantun mocopat itu adalah kualitas dari suaranya. Walaupun memang suara itu kan anugerah dari Tuhan ya Bu Tuti ya. Tapi walaupun begitu sangat penting untuk kita bisa menjaga kualitas dari suara itu. Nah, di episode sebelumnya Ibu pernah menginformasikan kepada pendengar tentang jamu, Bu, tentang jamu. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit seperti apa saja yang bisa kita gunakan lah untuk menjaga kualitas dari suara kita itu. Ya, begini, memang modal utama sebagai orang sebagai tembang itu pertama modal utama adalah suara itu. Suara tadi sudah dikatakan sebagai anugerah Tuhan. Tetapi kalau tidak kita rawat dengan baik, maka suara-suara kita bisa menjadi rusak. Sebab suara rusak itu juga dari kurang perawatan. Padahal yang kita perlukan itu adalah suara yang bagus. Walaupun dengan demikian kita harus bermacam-macam usaha kita lakukan agar suara kita walaupun sudah tua agar tetap bagus. Walaupun tidak sangat bagus tidak, karena orang tua itu kan ya suaranya mungkin bisa berubah. Nah, tapi kalau bisa kita rawat itu mungkin sampai tua ya masih tetap bisa bagus dan masih tetap enak didengar. Nah, usaha-usaha pengetahuan saya sendiri untuk merawat suara saya itu nomor 1 adalah menjaga kesehatan tubuh. Nah, kalau tubuh kita sehat, dengan demikian suara kita juga bagus. Nah, menjaga kesehatan tubuh itu berbagai macam cara, yaitu dengan berbagai makanan yang bergizi. Ya, banyak makan sayur, buah yang ada di sekeliling kita saja, enggak perlu yang macam-macam. Nah, itu. Terus di samping itu yang paling pokok sekali itu adalah dengan menggunakan jamu empon-empon. Nah, itu yang penting itu. Ada kunir, ada jahe, ada jeruk nipis, asam, ada asam itu ya, asam kawak istilahnya kalau di sana itu asam kawak, yaitu asam yang sudah dirawat dengan baik, bukan asam yang mudah untuk jangan asam itu. Bukan, tapi asam kawak itu asam yang khusus. Ya, khusus. Dari asam biasa itu sudah dirawat dengan baik, diolah dengan baik, bisa kita pakai untuk bikin jamu. Nah, itu hal itu di samping untuk bisa menjaga suara, juga bisa untuk kesehatan tubuh agar tubuh kita punya stamina yang bagus, punya imun tubuh yang bagus. Nah, itu dengan cara pakai jamu-jamu saja. Itu nomor 1. Di samping itu, kita juga pakai kencur yang kemarin sudah saya singgung bahwa untuk kencur itu dengan cara dibakar, kemudian dibakar dengan tusuk lidi, itu dibakar di atas kompor gitu saja saya, kemudian langsung dimakan langsung. Lah biasanya kalau kita berada di rumah memang bisa bikin jamu, tapi kalau kita sudah masuk ke panggung atau kemana keluar itu, jadi kita sedia kencur untuk dibakar ya, kita masukkan dalam tempat ya, kita kemas dalam satu tempat yang kecil gitu saja. Nanti sewaktu-waktu bisa kita makan kalau suara kita itu agak kurang bagus. Nah, itu. Empon-empon itu berarti berupa jamu, Bu ya, berupa jamu. Itu tadi dari apa, Bu? Dari kunyit, kunir, kencur, jahe. Bisa ditambah jeruk nipis atau asam kawak. Nah, itu diapain, Bu? Ya, itu dilembutkan. Oh, dijadikan satu. Jadikan diulek, jadi diparut gitu ya, diparut atau digeprek atau gimana ya. Itu kemudian ya. Dikasih air hangat, terus disaring airnya kita minum. Oh ya, itu air hangat, Bu ya? Iya, air hangat. Itu diminum setiap apa, Bu, biasanya itu? Kalau saya itu ya 2 hari sekali gitu saja minum. 2 hari itu sekali, ya. Karena itu bahan-bahannya kan tidak terlalu sulit dicari, Bu ya, tidak terlalu sulit. Artinya kalau minum itu stamina juga bagus tadi, Bu ya. Bagus, di samping suara bagus, juga stamina tubuh juga bagus. Berarti itu setiap hari juga bisa sebenarnya, Bu ya? Bisa, setiap pagi. Kalau kober, kalau sempat ya tambah lebih baik setiap hari. Wong itu tidak berbahaya, wong itu kan dari alami. Ya, alami gitu. semua ya. Alami. Untuk kencur itu berarti kencurnya itu kencur khusus atau kencur biasa, Bu ya? Kencur untuk bumbu itu loh. Oh, kencur biasa, untuk bumbu. Itu dibakar, Bu ya, dibakar. Ya, dibakar. Kemudian
dimakan gitu aja Oh, langsung. dikunyah itu Bu ya, Iya. dikunyah, Iya. ditelan langsung Bu ya, seperti Iya, biasa Bu ya? semuanya aja. Oh, Ya, gitu. kan tahu gitu. Nah, itu biasanya kalau kencur itu pada saat apa? Makannya itu. Pada saat mau Iya, kalau untuk menjaga suara kencur tadi kalau kita mau akan pentas, mau Iya, pentas, iya. mau nyanyi. Artinya nyanyi. Ya. pada saat jelang mau nyanyi itu Bu. Ya, makan maksudnya kencur. ya nyanyi nanti gitu sejak pagi ya sudah kita makan Oh, kencur gitu gitu, ya. sambil membawa bekal kencur tadi kalau Oh. kita waktu nyanyi terus kita makan sewaktu-waktu Oh, waktu gitu ya. di panggung. Hmm. Ya, bagi Ya. pendengar yang ingin mencoba jamu empon ini, membuat jamu empon ini bisa langsung melihat ke channel Fedora Star ya, dengan judul video masak bareng Mbak Nuk resep warisan keluarga jamu empon. Nah, di sana di channel YouTube itu sudah dijelaskan oleh Ibu Tutik, juga sudah dijelaskan secara detail, bahkan ditunjukkan cara membuat jamunya. Siapa tahu pendengar berminat, karena walaupun pendengar tidak sebagai pelantun dari Mocopat, tetap juga bisa menggunakan empon-empon ini untuk kesehatan Bu ya, untuk kesehatan tubuh. Ya. 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 Kencur juga seperti itu. Mungkin ada pantangan-pantangan Bu dari pengalaman Ibu, pantangannya apa yang nggak mempengaruhi? Pantangannya itu ya, pertama tidak boleh minum air dingin kulkas itu Air atau es ya. es. Nah itu. Es, misalkan es lagi Ya, panas-panas kita minum es gula gitu misalkan. Tidak boleh, pokoknya es Oh. itu sudah saya hindari sama sekali. oh. Dan begitu juga saya beritahukan pada murid-murid saya itu jangan sampai kamu minum es kalau kamu ingin bisa suaramu bagus. Nah, itu. Jadi Ya, yang ya, dihindari ya, itu ya. es. Kemudian yang kedua, jangan makan pedas-pedas seperti orang yang suka sambal itu kan. Oh, Ya semaunya iya. saja, itu juga kita batasi, jangan sampai makan Hmm. pedas-pedas. Kemudian jangan juga sering-sering makan gorengan karena ya. minyaknya itu ya bisa membuat tenggorokan kita itu menjadi Serik, sering ya. gitu. Ya itu saja pantangannya. Begitu para pendengar, jadi kalau mau belajar Mocopat dan suaranya tetap bisa bagus, nah ini pakai jangan minum es gitu ya, jangan Nah, minum itu. es, kemudian Pantangan, kurangi makan gorengan atau sambal sambal Hmm. pedas-pedas lah ya. Kemudian apa lagi Bu? Istirahat mungkin yang cukup. Ya, apa? istirahat cukup gitu ya, jangan sampai kurang tidur. Apalagi kalau kita mau pentas itu juga harus kita atur tidur kita, karena orang kurang tidur yang malam-malam itu kan melek bengi itu loh, melek Nah, malam itu melekan kan itu, ya, melek malam itu bisa membuat suara kita juga kurang bagus iya. gitu loh, membuat kualitas suara kita itu kurang bisa gitu loh. bisa Artinya, menurun ya. ya, soalnya kita nanti kalau pentas kan mungkin sampai malam gitu. Jadi itu sebelumnya harus kita jaga kesehatan kita, jangan sampai sebelumnya kita itu kurang tidur. Oh iya. Itu iya. bisa merusak suara. Apakah ini Bu, apakah ada perbedaan antara caranya untuk menjaga kualitas suaranya anak dengan orang tua Bu? Kan berbeda soalnya ini. Anak itu kan orang tua beda, mungkin kalau anak atau sama aja Bu ya? Sama caranya. saja, Sama iya. saja ya? Iya, Oh, sama saja ya. sama berarti. saja kalau memang kita sudah ingin terjun, kita memakai suara tembang tadi ya harus kita betul-betul kita rawat. Oh Gitu. iya. Jadi gitu pendengar, trik and tips ya, tips and triksnya bagaimana menjaga kualitas suara agar terus bisa bagus ya, setidaknya sampai tua lah bagus. Ini seperti Iya. Bu Tutik suaranya masih bagus sekali. Baik, luar biasa Bu Tutik. Untuk episode kali ini kita akan cukupkan sampai di sini saja Ibu Tutik. Nanti di episode selanjutnya saya ingin mengajak Bu Tutik untuk berbagi kembali ya pengalaman-pengalaman dalam hal perlombaan Mocopat Bu Tutik, Ya. sehingga bisa memberikan gambaran sedikit, siapa tahu bisa menambah minat anak-anak untuk mau berkarya lewat Mocopat. Seperti biasa Bu Tutik, sebelum kita tutup podcast ini, mohon agar kembali bisa melantunkan sebuah Mocopat. Tapi kali ini Bu Tutik, Mocopatnya itu mungkin sebuah doa ya Bu ya, agar kita semua bisa mendapatkan keselamatan. Ya, saya akan melantunkan tembang Dandang Gulo yang isinya doa atau memohon keselamatan. Ya.
ana kita rumaksa ing wengi teka ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jin setan datan puron paneluhan tan ana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni ateman tirta maling adoh tan ana ngarah mami guna duduk pan serena. Terima kasih untuk hari ini. Semoga podcast kita kali ini dapat membangkitkan memori serta minat para pendengar Mocopat Indonesia untuk kembali bisa menggali tradisi dan warisan budaya agung negeri kita tercinta ini. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged bermanfaat kangge kita piyambak. Kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Inggih awantah sapunika sane prasidya titiang aturan, kirang langkung nunas gengrene sinampura. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Titiang sinep antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.